Hey guys, iPhone 14 sudah rilis dan dijual resmi di Indonesia. Namun saya masih pakai iPhone 13 ini di mana usianya sudah hampir 1 tahun. Dan memang iPhone 13 ini ngebantu banget buat kerjaan dan komunikasi saya sehari-hari. Gimana experience saya setelah 1 tahun pakai iPhone 13 ini dan berapa sih baterai health di iPhone 13 saya ini? Tonton videonya sampai habis ya. Oke, kita mulai dari yang nggak enaknya dulu ya. Karena saya sudah lama nggak pakai iPhone dan seringnya pakai smartphone Android, awal-awal pakai iPhone tuh ada beberapa yang kerasa aneh. Transfer data tuh susah ke device lain Apple. Yang dimana untungnya di studio kami juga ada iMac, jadi masih bisa ke-handle lah ya masalah kayak gitu. Yang kedua nggak enaknya tuh masalah di touchscreen ketika mau mencet bagian pojok di kayak gini nih. Biasanya sering kerasa susah kepencetnya. Namun kelihatannya setelah update software kemarin tuh sudah langsung lancar kembali nih. Terus yang bikin rada kesel itu di Face ID. Bener sih, memang enak ya kalau nggak pakai fingerprint, jadi tinggal angkat aja udah langsung kebuka. Bahkan sensornya pun juga cepet banget responnya. Cuman ketika lagi posisi pakai helm dan mau buka iPhone itu yang rada kesel sih, karena harus nunggu dulu Face ID gagal baru kita input password kita tuh. Coba kalau kamu, mendingan tim Face ID atau tim fingerprint nih? Coba tulis di kolom komen ya. Lanjut kita bahas sekarang ke kameranya. Di kamera bisa saya katakan hampir nggak ada komplain lah. Cuman dikit doang lah komplainnya, yaitu ketika ngambil video di malam hari. Flare-nya tuh nggak nguatin, semacam watermark kalau kita memang ambil video tuh dari iPhone. Terus foto makro yang nggak bisa di iPhone 13, yang terkadang saya butuh untuk jepret detail-detail kecil. Selebihnya sih kualitas iPhone memang nggak main-main, terutama ketika ngerekam video pas ngadepin backlight. Processing SDR-nya tuh bagus banget, jadi bisa rata semuanya. Kelihatannya di smartphone Android yang pernah saya coba belum ada yang sebagus ini deh. Correct me if I'm wrong ya. Buat foto-foto saya juga cukup puas sih sama hasilnya. Cuman memang kalau dibandingin sama flagship Android masih ada yang lebih bagus. Terus untuk kamera ultrawide bener-bener ngebantu banget, hasilnya tetap cakep tanpa mengurangi kualitas. Jadinya sering banget buat ambil foto maupun video kayak gini nih. Kalau di performa, sebenarnya saya nggak pakai buat main game berat tuh, karena kebutuhan saya emang lebih aktif di sosial media. Apalagi iPhone 13 ini saya pakai memang lebih untuk daily komunikasi sama keluarga dan saudara-saudara aja. Jadi main game tuh cuman Mobile Legends palingan, game yang dari dulu saya mainkan. Tentulah ya, nggak nge-lag sama sekali, nggak ada frame dropnya ketika saya main 3 match gitu. Karena saya juga nggak diforsir lah main game terus-terusan. Yang jelas performanya tuh kerasa smoothnya buat multitasking beberapa aplikasi. Bahkan saya sampai lupa tuh kapan saya nutup aplikasi. Saking banyaknya yang udah kebuka kalau dilihat dari sini nih. Setelah setahun saya pakai, sebenarnya saya nggak merasakan penurunan kondisi baterai. Karena saya termasuk yang jarang ngecas sampai 100% full dan hampir jarang kehabisan baterai sampai di bawah 15%. Jadi sampai sekarang screen on time saya tuh masih bisa dapat 8-9 jam. Cuman habit saya ngecasnya aja yang jelek. Kadang kalau saya mau pergi, baterai dicas dulu tuh, yang dimana itu masih 50% gitu. Jadi akhirnya berimbas baterai health iPhone 13 saya yang sekarang di 93%. Namun selama saya nggak merasa boros baterai, saya nggak masalah lah dengan baterai health ini. Toh beli iPhone 13 tuh memang buat ngebantu kerjaan selama ini. Lanjut, iPhone 13 punya saya ini punya storage 128 GB. Dan nggak saya sambungin ke iCloud lagi. Dan selama setahun saya pakai, ternyata memorinya baru pakai sekitar 50%. Itu juga karena saya ada smartphone Android lain yang biasanya saya sering pakai untuk foto-foto maupun untuk rekam video.
Jadi buat saya storage 128 GB-nya tuh terasa cukup untuk di iPhone 13 ini. Lalu ngomongin layar, waktu awal-awal layar iPhone 13 yang berukuran 6,1 inch tuh terlihat kecil karena dulu saya terbiasa dengan Samsung Note 20 Ultra yang punya layar gede. Namun lama-kelamaan setelah sering dipakai, ternyata layar 6,1 inch tuh udah cukup. Super Retina XDR OLED sudah cukup banget manjain saya ketika seharian habisin waktu untuk nonton Netflix. Dan mata tuh nggak capek, nggak kayak ketika pakai smartphone yang menggunakan layar Super AMOLED. Touchscreen-nya juga oke, kadang saya ngetik bikin script juga di sini. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan flagship lain, refresh rate 60Hz tuh kerasa pelit banget. Padahal seandainya aja nih dikasih 90Hz, itu udah cukup banget lah buat saya pribadi. So, kesimpulannya, setelah 1 tahun pemakaian, saya rasa beli iPhone 13 ini adalah pilihan yang tepat. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, iPhone 13 ini sangat membantu kerjaan saya, terutama di sosial media. Hasil foto dan video yang cakep, bodi yang compact dengan handheld yang nyaman, terus performa nggak ada penurunan, serta multitasking yang smooth tuh bisa banget kamu andalin. Terus apalagi ketika sudah pakai update di iOS 16. Kerasa banget makin menariknya si iPhone 13 ini. Dan saya bakalan tetap stay di iPhone 13 sampai nunggu iPhone 15 tahun depan. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Coba tulis di kolom komen ya. Dan kalau misalkan teman-teman sampai tahun ini pengen beli iPhone 13, linknya juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Pokok undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.